Ya, hello guys, berjumpa lagi dengan Juang Family. Kali ini berjumpa dengan aku Willy. Ya, kita punya konten baru dan ini khusus untuk kalian yang mau mengupgrade diri dan kalian mau belajar untuk videografi, fotografi, untuk desain. Kalian akan belajar di ruang yang namanya ruang kelas. Oke, selamat datang di ruang kelas karena ini adalah konten pertama kita. Ya, kita akan belajar untuk pelajaran pertama tentang videografi. Tapi aku nggak akan cepat-cepat. Ini adalah pelajaran dasar dulu dan kita akan belajar tentang dasar-dasar videografi dan aku akan kasih beberapa kata kunci untuk kalian cari, untuk kalian belajar di banyak sumber. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita akan cari tahu dulu apa yang namanya videografi. Jadi videografi itu adalah sebuah proses pengambilan gambar dari banyak gambar. Oke, jadi banyak gambar yang diambil, direkam di sebuah media dan diproses untuk menjadi sebuah video. Dan ini bisa dilakukan waktu kalian production, jadi pakai kamera, sudah ada mode video itu bisa diambil dan bisa jadi langsung video, tapi juga bisa waktu kalian punya gambar, beberapa gambar digerakkan. Bisa juga, dan biasanya itu kita kenal dengan post production. Oke, kita langsung saja. Pelajaran pertama ini aku akan ngajarin kalian tentang beberapa hal dan ini harus kalian pahami, kalian harus ngerti karena ini nanti waktu di kamera dan di editing softwarenya ini ada istilah-istilah ini. Oke, kita langsung. Pertama kita akan belajar tentang frame per second atau FPS atau frame rate. Ya, dan kita juga mau belajar tentang aspek rasio dan biasanya ini hubungannya dengan frame size. Dan juga ada ini yang jarang dibahas, interlace dan progressive scan. Ini biasanya juga nggak terlalu sering ya orang tahu gimana gitu, tapi kita akan pelajari. Dan di sini ada juga video formatnya, ada NTSC dan PAL, ada audio sample rate. Oke, kita langsung untuk yang pertama, frame rate. Jadi tadi seperti yang sudah aku bilang, ada beberapa foto akan digabungkan dan diproses menjadi sebuah video. Dan standarnya juga ada. Kalau di sini yang aku kasih contoh, di sini ada 60 fps. Jadi apa artinya? 60 fps berarti ada 60 gambar yang akan diproses menjadi sebuah video di dalam 1 second, di dalam 1 detik. Dan contoh kedua, di sini ada 24 fps yang berarti bahwa akan ada 24 gambar yang akan diproses menjadi satu video di dalam 1 secondnya. Dan kalau mau dibilang dari dua contoh ini kelihatan perbedaannya, kira-kira mana yang akan mendapatkan hasil yang baik dan tidak. Tapi bukan berarti juga kalau banyak baik, kalau dikit jelek, karena setiap hal ini pasti ada konsekuensinya. Oke. Next, aspek rasio. Nah, aspek rasio kalau mungkin kalian tahu ada monitor televisi atau kalian yang sering nonton di bioskop, ini aspek rasio ya namanya. Jadi ini ada contohnya. Ini ada TV 55 inci dan aspek rasionya 21 dibanding 9. Dan ini ada juga TV 55 inci tapi aspek rasionya itu 16 banding 9. Ini yang hijau ini. Tapi yang ada di video itu 21 banding 9. Nah, yang merah ini adalah tempat kerjanya video, berjalannya video. Dan hitam ini biasanya black bar ya, yang nggak ada isinya. Atau biasanya juga diisi subtitle. Ya, di sini juga ada TV 55 inch, tapi aspek rasionya 4 banding 3 yang biru ini. Nah, videonya bisa mutar juga pakai 21 banding 9 aspek rasionya. Dan itu semuanya nanti tergantung di software yang akan kita pakai untuk editing. Dan di sini masih ada banyak contoh. Dan yang sering kita pakai itu adalah 16 banding 9. Oke, ini aspek rasio 16 banding 9. Dan waktu kalian melihat presentasi ini juga pakai aspek rasio 16 banding 9. Dan kalau kalian melihat
ada beberapa presentasi yang pakai 4:3 kalau misalnya di kelas-kelas dan kotak gitu ya bentuknya. Nah, itu 4:3. Untuk frame size atau quality ya, ini biasanya orang nyebutnya juga. Jadi ini ada berbagai macam ukuran dan ini berhubungan erat dengan pixel. Oke, berhubungan dengan pixel, dengan ketajaman gambar. Jadi kalau semakin besar frame size-nya, berarti kualitasnya semakin baik. Oke, sebenarnya bisa juga tidak sebenarnya. Nanti tergantung ada settingan lain yang menunjang dan nanti kita akan pelajari. Tapi untuk frame size khususnya, ini pun kalian bisa tahu bahwa semakin besar itu semakin bagus hasilnya, terutama untuk pixelnya ya, ketajamannya. Dan ini ada tabelnya juga, resolusinya. Nah, ini kita bisa juga kenal dengan istilah resolusi ya. Jadi sini sudah ada ukurannya, kalian bisa lihat. Dan biasanya akan disebut di YouTube, biasanya juga ada ya. Nah, 1080p apa ini? 80p. Nah, ini biasanya ngambil dari lebarnya. Ngambil dari tingginya frame size. Oke. Ini juga 720p, ngambil dari tingginya frame size. Oke. Jadi ini 1080p. Oke, ngambil dari lebarnya. Dan untuk kualitasnya juga sudah ada disebut di sini. Maximum resolution for HD, jadi ini HD, full HD, ya kan, ini HD, standard definition, oke. Nah, ini juga ada yang terbaru, bahkan sudah ada yang 8K juga ya. Ini sudah ada 4K untuk resolusinya segini. Nah, ini sudah bisa kita pelajari untuk frame size atau quality. Jadi kalau misalnya semua settingannya dibuat sama, tapi frame size-nya diperbesar, pasti yang diperbesar akan lebih bagus kualitasnya. Oke, dan ini scan type. Ini jarang dibahas orang, sekali lagi. Ada progressive dan interlaced. Jadi di pelajaran yang sebelumnya kita juga sudah belajar. Ini frame size berhubungan dengan namanya ada PPPP ini ya. Jadi ini kalau di dunia videografi sebenarnya ini ada berhubungan juga dengan broadcasting ya. Jadi sistem broadcasting dulu kita akan pelajari juga selanjutnya nanti. Kita mengenal video format juga. Jadi P ini singkatan untuk progresif. Dan kalau di kamera juga ada tuh, itu settingannya P. Misalnya singkatannya memang P ya. Jadi di sini ada juga interlaced, biasanya singkatannya I kecil. Dan ini P kecil juga. Gitu. Nah, apa bedanya? Lihat dari gambar ini. Lihat ya. Jadi ini lembar kerjanya terlihat lebih mulus, lebih smooth. Tapi kalau interlaced itu ada kayak garis-garisnya gitu. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan dunia broadcasting sebenarnya, karena dulu waktu pengiriman sinyal ya itu kan pasti ada minusnya dari progresif ini. Nah, karena datanya terlalu banyak, terlalu besar, pasti ada banyak hal yang hilang gitu. Sehingga gimana cara ngatasinya? Pakai interlaced gitu. Jadi interlaced ini lebih baru sebenarnya teknologinya, tapi kalau kita mau ngomong tentang kualitas tentunya kita pakai yang progresif ya gitu. Dan karena kita sekarang broadcastnya juga sudah pakai dunia digital dan kecepatannya super tinggi, kita nggak memerlukan lagi interlaced sebenarnya, dan jarang yang pakai interlaced. Tapi hal-hal tertentu mungkin bisa dipakai untuk interlaced. Misalnya kita akan menghindari file-file yang terlalu besar dan lain sebagainya ya, kita akan pakai interlaced. Tapi kalau mau dibilang kualitasnya pasti pakai progresif lebih bagus. Nah, ini yang aku bilang tadi berhubungan dengan broadcasting. Ada juga yang namanya video format ini NTSC dan PAL. Untuk sebagian orang mungkin kebingungan ya kayak gitu. Apa bedanya sih kayak gitu. Nah, ternyata kalau ditelusuri turut sejarahnya, sebenarnya NTSC dan PAL ada lagi SICAM. Nah, ini semuanya itu adalah pembagian daerah-daerah ini. Itu semuanya karena dulu pembuatan televisi untuk broadcasting itu dibuat pertama kali di US misalnya kayak gitu ya. Itu kan membuat sebuah sistem
Jadi kalau yang hijau ini NTSC. Jadi pembuatan pertama dan ini tersebar. Jadilah standarisasi yang cukup global. Dan kemudian muncul lagi nih, ya kan, POL. Oke, kalau NTSC National Television System Committee, POL Phase Alternation Line. Nah, ini dibuat di Jerman. Oke, berbeda kan? Nah, kalau di Jerman, lihat pelebaran mereka bisa menguasai daerah-daerah ini, dan hampir seluruh Eropa memakai format ini untuk broadcasting mereka dulu. Oke. Dan SICAM ini, oke, untuk SICAM ini dibuatnya di Prancis. Tapi SICAM kita jarang dengar ya. Kita lebih sering dengarnya NTSC atau POL. Gitu, apalagi di kamera hanya ada 2 sih setauku settingannya. Dan apa bedanya? Bedanya yang paling mendasar untuk dunia editing dan di kamera juga itu adalah nih. Sebenarnya ada frame size-nya juga, ada standarnya, tapi sekarang sudah nggak berpengaruh karena sudah sangat maju sekali. Jadi untuk standar frame size-nya juga sudah berkembang ya. Tapi yang paling mendasar adalah ini, NTSC itu standarnya adalah 29,97 frame per second. Orang biasanya menyingkat 30 frame per second. Kalau POL itu 25 frame per second. Nah, apa bedanya kalau di dunia broadcasting? Ya datanya semakin gede pastinya kalau kita pakai, ya kan? Kita pakai ini NTSC. POL kenapa lebih kecil? Walaupun ya nggak terlalu seberapa banyak ya. Tapi kalau ini dikalikan berapa detik, berapa menit, berapa jam, ya pasti banyak juga data yang akan kita kirimkan untuk ditransmisikan ke seluruh dunia bahkan kayak gitu. Jadi itu yang mendasari ada format NTSC dan POL. Oke. Ini audio sample rate. Nah, kalau nanti di dunia editing atau di dunia audio perekaman suara, kita akan mengenal yang namanya sample rate. Jadi suara itu akan direkam berdasarkan berapa banyak sample rate-nya. Nah, kalau ini low sample rate, oke, ini ngomongin tentang data juga ya. Jadi datanya ini kecil dan dia kita lihat ya, di sini jarak-jaraknya cukup lebar. Tapi kalau high sample rate, kita pakai data yang super banyak untuk mendapatkan satu gelombang. Apa artinya? Kalau kita punya audio dengan sample rate yang tinggi, ya otomatis suara yang kita miliki, yang akan dihasilkan nanti juga lebih bagus kayak gitu. Dan itu pun sama kalau di audio di kamera ataupun kalian pakai mic extend gitu, kalian bisa setting ke high sample rate gitu. Dan ya pastinya ada konsekuensinya, datanya lebih besar. Oke. Dan kalau di dunia editing juga nanti akan ada kalian mengatur pakai sample rate berapa. Oke, tetap belajar dan tetap mengembangkan diri kalian, apalagi di masa-masa seperti ini ya guys. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa like, share, komen di video ini. Dan kalau memang kalian ngerasa video ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol pemberitahuannya. Thank you guys. Bye.